Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah manajemen program studi teknik kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta bersama saya Suhendra. Topik kita kali ini adalah analisa jalur kritis atau critical path method analysis. Kita sudah paham semua bahwa profesi seorang chemical engineer pada akhirnya sangat erat kaitannya dengan aktivitas manajerial dimanapun ia ditempatkan. Sebagai contoh, bila seorang chemical engineer menerima tantangan untuk membangun sebuah pabrik kimia, maka ia harus mempunyai gambaran bagaimana memulai sebuah proyek, bagaimana merencanakan sebuah proyek, dan kemudian mengeksekusinya. Dan pada akhirnya bagaimana menyelesaikan dan menutup sebuah proyek. Karena itu, mari kita memahami kembali profesi chemical engineer, khususnya ketika seorang chemical engineer ingin lebih detail lagi pada bidang manajerial dan khususnya pada project management. Erat katanya dengan bagaimana memulai, membangun sebuah tim, membuat sebuah aturan dalam sebuah tim, merencanakan kerja, merencanakan komunikasi, kemudian mengeksekusi proyeknya, pada akhirnya adalah merayakan, menutup proyeknya dengan keberhasilan. Pengertian critical path method adalah the creation of schedule of project activities that will help manager to achieve the objectives of the project. Bagaimana membuat sebuah schedule dari aktivitas semua proyek yang akan menolong seorang project manager mencapai target dari proyeknya. Intinya adalah bagaimana membuat tahapan kerja, bagaimana membuat aktivitas proyek yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Dengan menggunakan critical path method, seorang manajer akan dapat mengestimate the completion time, mengestimasi waktu penyelesaian proyek, yang mana kalau saja waktu penyelesaian proyek ini mundur atau delay, maka delay seluruh proyeknya. Kemudian menghitung waktu penyelesaian proyek, menentukan waktu mulai dan akhirnya, dan menentukan jeda waktu tiap unit kerjanya. Sebagai contoh misalkan sebuah proyek penggantian pompa, di mana kekuatan perencanaan yang baik untuk proyek ini harus dimulai dari pemahaman mendetail tentang tiap unit kerja yang akan dikerjakannya. Bagaimana menentukan rancangan layoutnya, sketsa penting alatnya, rancangan instrumentasi kelistrikan dan komponen elektrik pompa, aspek pemipaan, kemudian dokumen-dokumen kualitas mutu, menentukan supplier, menghitung budget, merencanakan waktu delivery dan instalasi, merencanakan pengetesan pompa, merencanakan kapan startup atau pengetesan pompanya, dan hingga bagaimana memulai penggunaan awal pompa tersebut. Nah, kita sudah paham juga tentang definisi-definisi yang sudah kami uraikan dan kami presentasikan sebelumnya tentang project management ini, yaitu ES atau Earliest Activity Start Time, EF Earliest Activity Finish Time, LS Latest Activity Start Time, LF Latest Activity Finishing Time, dan T Time itu sendiri. Dan ada lagi slack atau S yang mana merupakan aktivitas jeda atau tenggang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan di antara pekerjaan lainnya. Mohon kembali lagi dipahami aktivitas definition ini. Berikutnya adalah dengan critical path method ini kita diminta untuk memahami bahwa sebuah proyek adalah rangkaian dari satu aktivitas menuju satu aktivitas lainnya. Satu aktivitas itu kita namakan start activity atau start time, dan aktivitas lainnya adalah aktivitas lanjutan hingga finishing time. Alles was eine Anfang hat, hat eine Ende. Demikian pepatah bahasa Jerman, semua yang mempunyai awal akan mempunyai akhir. Everything has a start, has an end. Segala yang pernah dimulai akan memiliki akhir. Ada dua cara menghitung waktu jalur kritis. Ini merupakan inti dari critical path method, yaitu hitungan maju dan hitungan
mundur. Hitungan maju berarti kita harus memulai pada titik start dan kemudian selesai pada titik akhir atau finish. Dan memiliki komponen IS atau waktu tercepat memulai sebuah pekerjaan dan IF waktu tercepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Kemudian hitung mundur berarti adalah dimulai pada titik akhir atau titik finish hingga kemudian pada titik awal-awalnya. Gimana kita harus mengidentifikasi waktu paling lambat suatu pekerjaan dan memiliki komponen berupa LF atau waktu paling lambat selesainya sebuah kegiatan dan LS waktu paling lambat untuk memulai sebuah kegiatan. Ada lagi slack dan float, artinya adalah setelah kita mendapatkan kedua hitungan maju dan hitungan mundur, maka kita akan mendapat nilai atau angka yang merupakan kelonggaran jeda dari sebuah jaringan kerja atau network planning. Nanti kita akan memahami juga bahwa kita yang dituntut memahami atau menentukan di mana jalur kritisnya. Jalur kritis artinya tidak ada jeda di antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Sehingga kalau satu aktivitas pada jalur kritis itu mengalami delay, maka akan membuat delay semua rangkaian proyek kerjanya. Kita akan masuk langsung contoh berikut. Ada sebuah proyek imajiner yang memiliki aktivitas dari A sampai H yang memiliki durasi atau lamanya pekerjaan dalam hari dan di mana ada satu aktivitas dengan predecessor atau aktivitas pendahuluan yang lainnya. Sebagai contoh, aktivitas A merupakan aktivitas awalnya, kemudian diikuti dengan aktivitas B, diikuti dengan aktivitas C, dan aktivitas D ini memiliki predecessor atau pekerjaan awalnya aktivitas B, aktivitas E memiliki predecessor atau aktivitas permulanya aktivitas C, di mana kalau aktivitas C selesai baru bisa mengerjakan aktivitas E. Demikian juga F baru bisa dimulai kalau sudah aktivitas C dilaksanakan. Demikian juga aktivitas G baru bisa dilakukan kalau aktivitas D dan E bisa selesai dikerjakan. Dan akhirnya aktivitas H bisa dikerjakan kalau aktivitas F dan G bisa selesai. Pertanyaan adalah buat critical path method networknya, network critical path methodnya. Yang kedua adalah tentukan critical path dan waktu penyelesaian proyeknya. Kita kemudian merangkai sebuah aktivitas ini, merangkai network ini, aktivitas awal A, ya, kemudian aktivitas B yang memiliki aktivitas awal atau predecessor A, aktivitas C yang memiliki predecessor A, aktivitas D memiliki predecessor B, aktivitas E memiliki predecessor C, F predecessor C, G predecessor D dan E, dan sebagainya dan seterusnya hingga aktivitas terakhir atau finishing activity yaitu H yang memiliki predecessor G dan F. Kita membuat network ini ya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dan kita muat atau kita tulis semua durasi yang ada. Yang paling penting adalah ini, kita tentukan lagi sekali lagi, ini adalah awal-awal dari yang harus kita pahami, kita tentukan setiap aktivitas dan durasinya masing-masing. Saya ulang lagi, saya pindah ke modus ini. Kita tentukan dulu semua aktivitasnya, definisi-definisi aktivitasnya, di mana IS, LS di sini, IF dan LF di sebelah kanan. Kita ini gambarannya seperti ini ya. Kita masukkan semua angka early finishing time-nya. Angka early starting time-nya adalah sudah kita pahami ya, early starting time sebuah aktivitas adalah early finishing time aktivitas predecessor-nya. Ini durasinya sudah kita pahami, sudah kita tahu.
early finishing time adalah early starting time ditambah durasi pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, aktivitas A berarti IF-nya adalah early starting time aktivitas A ditambah durasinya. Early starting time sebuah aktivitas adalah early sama dengan early finishing time aktivitas predecessor-nya selama hanya ada satu predecessor. Kita lihat ini satu predecessor, ini satu predecessor, ini satu predecessor, ini satu predecessor. Aktivitas G ada dua predecessor, ini khas, spesial kita hitung sebagai berikut, di mana predecessor ini, predecessor aktivitas G ada dua, yaitu aktivitas D dan aktivitas E. Berarti kita harus menghitung IF yang terlama, early finishing time yang terlama dari dua predecessor yang ada. Antara D dan E, predecessor yang paling lama adalah D. Caranya kita ambil 12 di angka ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, untuk H, predecessornya adalah G, sama dengan 16. Ya. Kenapa 16 meskipun ada predecessornya ada 2? Karena antara F dan G, predecessor paling lama adalah aktivitas G. Filosofinya adalah critical path method adalah waktu kritis, di mana waktu terlama yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Berikutnya adalah setelah forward calculation atau calculation maju, kita selesai hitung, kita menghitung backward pass, menghitung laju mundur untuk mendapatkan slot atau tenggang waktu atau jeda waktu yang ada antara antar aktivitas itu. Caranya adalah dengan cara bahwa pada akhir aktivitas EF sama dengan LF. Ini aktivitas terakhir. Kalau tadi dari A ke H kita hitung, sekarang dari H kita hitung mundur ke A. Pada akhir aktivitas, maka early finishing time sama dengan latest finishing time. Seperti ini, ya. Jadi LF dari aktivitas H adalah sama dengan ini, sama dengan EF dari aktivitas H. Berikutnya adalah pertanyaan, bagaimana menentukan LF satu aktivitas? Sama seperti kita menghitung forward, menghitung LF satu aktivitas merupakan LS aktivitas sesudahnya. Kalau menghitung backward, dan kalau hanya ada satu backward activity ya. Jadi contohnya misalkan aktivitas G, cara menghitung LF-nya adalah sama dengan angka di LS sebelumnya, aktivitas ini, aktivitas H. Demikian juga misalkan aktivitas F, ya, kita hitung bahwa LF-nya adalah sama dengan LS dari aktivitas H. Dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah pertanyaan, kalau ada dua LS, bagaimana menentukan LF-nya? Bila satu aktivitas memiliki dua LS berbeda seperti ini, maka ambil LF dari LS tersingkat. Jadi aktivitas ini ada dua kegiatan yang sesudahnya, ya, kegiatan E dan F. Kita ambil LF dari LS tersingkat. Ya ini. Jadi kita ambil LS, kalau menghitung backward, kita harus mengambil LS yang tersingkat. Demikian seterusnya kita hitung. Yang berikutnya adalah menentukan jalur kritisnya atau critical path, dan kemudian menentukan durasi lama dari pelaksanaan proyek itu dari start, dari A sampai H. Kita lihat bahwa jalur kritis atau critical path adalah yang memiliki slack atau
jeda atau tenggang waktu antara early start time dan latest start time atau early finishing time dan latest finishing time adalah 0. Kita lihat sebagai contoh, ini aktivitas B memiliki beda atau jeda waktu slack 0, demikian juga yang lainnya. Ya, kita memiliki slack yang 0, ini berarti dengan demikian critical path dari proyek ini adalah A, B, D, G, dan H. A, B, D, G, dan H. Lalu durasinya kita hitung dari seluruh durasi tiap aktivitas. 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 19 hari. Demikian penjelasan tentang perhitungan critical path method dan contohnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berlatih kembali.